Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia dari zona Asia jika mampu menghadirkan penampilan terbaiknya ketika melawan Irak. Timnas Garuda masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia jika mampu memberikan hasil positif ketika melawan Irak, yaitu mampu menang dengan melawan Irak. Sebagai warga Indonesia berharap tim pelatih dari Belanda ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan, harus menunjukkan kualitas dan kemampuan. Buktikan bahwa pilihan Pak Erik mengganti STY itu benar-benar pilihan yang benar. Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Semua ada aturannya, ya. Semua ada aturannya, ya. Kita harus proper black and white. Aku udah ada punya calon, boleh, nggak apa-apa. Ya itu dong konsekuensi. Anda memilih memecat Sintayong dalam rangka untuk meraih prestasi yang lebih baik, apa? Lolos langsung Piala Dunia. Betul. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat Kluivertnya, apalagi dukungan luar biasa. PSSI siapkan naturalisasi Tich Deliga dan Laurin Ulrich, langkah strategis menuju round 5 kualifikasi Piala Dunia. Yang ingin memperkuat tim kita, dan kita ingin ke depan tentu saja terjadi transfer teknologi dan memberikan semangat yang lebih besar, motivasi dan juga kepercayaan diri yang lebih kuat bagi tim nasional kita. Mudah-mudahan prestasi kita akan semakin tinggi, dan tentu saja jangan khawatir kepada para pemain lokal, kita justru ingin memberikan kesempatan naturalisasi ini tidak lain juga untuk memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Kami setuju dan mendukung, tapi kami harap bahwa prestasi itu jangan hanya persiapan-persiapan yang mendesak, ya, yang instan dengan naturalisasi, tapi juga harus dilakukan persiapan-persiapan yang lebih cerdas, lebih menggunakan ilmu pengetahuan, ya, di samping proses naturalisasi. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI dikabarkan tengah menyusun strategi besar naturalisasi dua pemain muda berbakat asal Eropa, yakni Tich Deliga dan Laurin Ulrich. Wacana ini mencuat seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap performa Garuda yang semakin kompetitif di level internasional. Langkah ini bukan sekadar ambisi, melainkan bagian dari transformasi menyeluruh yang dilakukan PSSI sejak era kepemimpinan baru. Jika berhasil, naturalisasi Deliga dan Ulrich bisa menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai penantang serius di panggung Asia. Tich Deliga, striker berusia 24 tahun yang kini bermain untuk Bologna di Serie A, menjadi sorotan utama dalam wacana naturalisasi ini. Dikenal sebagai penyerang tajam dengan insting gol tinggi, Deliga memiliki reputasi sebagai finisher klinis yang mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Musim lalu ia mencetak 14 gol di Liga Italia, termasuk 2 gol ke gawang Inter Milan, yang membuat namanya semakin diperhitungkan. Meski lahir dan besar di Belanda, rumor menyebutkan bahwa Deliga memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek buyutnya yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada era kolonial. Meskipun belum ada dokumen resmi yang mengonfirmasi hal tersebut, PSSI disebut telah mengirim tim khusus untuk menelusuri jejak silsilah keluarga sang pemain. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Deliga diprediksi akan langsung menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia, mengalahkan nama-nama seperti Jordi Amat dan Shane Patinawa. Dengan postur 190 cm dan gaya bermain yang mirip dengan striker klasik Eropa, ia diyakini akan menjadi senjata utama Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang. Laurin Ulrich, gelandang serang masa depan. Di sisi lain, nama Laurin Ulrich mulai mencuat sebagai opsi jangka panjang untuk memperkuat lini tengah timnas.
Pemain muda asal Jerman ini dikenal sebagai gelandang serang kreatif yang memiliki visi permainan tajam dan kemampuan distribusi bola yang impresif. Saat ini, Ulreich bermain untuk VfB Stuttgart dan telah mencatatkan debut di Bundesliga pada usia 18 tahun. Meski belum banyak informasi resmi mengenai keterkaitan Ulreich dengan Indonesia, beberapa sumber menyebut bahwa sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia di jalur ibu. PSSI disebut tengah menjajaki kemungkinan tersebut, termasuk melakukan pendekatan kepada keluarga Ulreich untuk membuka peluang naturalisasi. Ulreich dinilai cocok dengan skema permainan pelatih Patrick Kluivert yang mengandalkan transisi cepat dan penguasaan bola. Dengan usia yang masih sangat muda, ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi wajah baru generasi emas sepak bola nasional. Strategi besar PSSI bukan sekadar naturalisasi. Naturalisasi bukan hal baru bagi PSSI sejak era Simon McManamy hingga Sinteyong. Indonesia telah mengandalkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Namun pendekatan kali ini berbeda. PSSI tidak hanya mencari pemain yang memiliki darah Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan potensi jangka panjang. Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Dengan lolosnya timnas ke ronde 5 kualifikasi Piala Dunia, momentum ini dianggap tepat untuk melakukan gebrakan besar. Ketua Umum PSSI dalam konferensi pers terakhir menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin naturalisasi dilakukan secara sembarangan. Kami ingin pemain yang benar-benar bisa berkontribusi, bukan hanya sekadar memenuhi kuota. Dallinga dan Ulreich adalah contoh dari kualitas yang kami cari, ujarnya. Reaksi publik dan media internasional. Wacana naturalisasi Dallinga dan Ulreich langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum-forum sepak bola. Banyak netizen yang antusias menyebut bahwa ini adalah langkah berani dan cerdas dari PSSI. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan urgensi naturalisasi, mengingat Indonesia juga memiliki talenta lokal yang sedang berkembang. Media internasional pun mulai melirik. Salah satu media Korea Selatan menyebut Dallinga sebagai bos terakhir yang akan melengkapi kekuatan Garuda. Sementara media Jerman menyoroti potensi Ulreich sebagai wonderkid Asia jika proses naturalisasi berhasil. Tantangan dan proses hukum. Meski wacana ini menarik, proses naturalisasi bukan hal yang mudah. PSSI harus memastikan bahwa kedua pemain memenuhi syarat hukum, termasuk bukti keturunan, komitmen untuk membela Indonesia, dan kesiapan administratif. Selain itu, FIFA juga memiliki regulasi ketat terkait perubahan kewarganegaraan pemain, terutama jika mereka pada bermain di level junior untuk negara asal. Namun PSSI optimis dengan dukungan dari pemerintah dan kerjasama dengan Kemenkumham serta Kemenpora, proses ini diyakini bisa berjalan cepat dan efisien. Jika semua berjalan sesuai rencana, Dallinga dan Ulreich bisa bergabung dengan timnas sebelum laga perdana ronde 5 dimulai. Masa depan timnas dari mimpi ke kenyataan. Naturalisasi Dallinga dan Ulreich bukan sekadar wacana, tetapi simbol dari mimpi besar sepak bola Indonesia. Mimpi untuk tidak hanya menjadi peserta, tetapi menjadi penantang. Mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Dan yang terpenting, mimpi untuk menyatukan talenta lokal dan internasional dalam satu semangat merah putih. Jika keduanya resmi bergabung, timnas Indonesia akan memiliki kombinasi ideal antara pengalaman, kualitas, dan semangat juang. Dallinga bisa menjadi ujung tombak yang menakutkan, sementara Ulreich menjadi otak permainan di lini tengah. Bersama pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner, Indonesia bisa tampil lebih percaya diri menghadapi raksasa Asia.